Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Ketemu lagi sama saya Kang Abdullah di mata pelajaran kali ini. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya semua. Ya, Atau ada yang belum makan hari ini? sudah makan semua Pak. Mulai dari kantin. Oh ya. Hari ini masih di masa pandemi COVID ya. Iya Pak. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa olahraga, jangan lupa cuci tangan, dan jangan lupa makan makanan yang sehat ya. Iya Pak. Ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Kayaknya semuanya masuk Pak. Oh, kalau begitu saya absen dulu ya. Ya, silakan siap Pak. Oh, Peggy, Hadir. Yuda, Hadir. Adit, Hadir. Sevi, Hadir. Nina, Hadir. hadir semua ya? Iya Pak, benar semua. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dulu ya. Iya Pak. Iya ya, berdoa Ya. dulu ya. Ya, Siapa ketua kelasnya di sini? saya Pak. Oh, Fegi, Mas Fegi ya. Iya. Kalau begitu Mas Fegi dipimpin ya untuk berdoanya. Siap. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bertemukan lagi dengan rasa syukur dan rasa hormat kepada kalian semua. Baik, sebelum kita mulai, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama untuk mengetahui serta memahami pelaku kegiatan ekonomi rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, rumah tangga pemerintah dan masyarakat luar negeri. Dan yang kedua mengetahui serta memahami peran pelaku kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga mengetahui dan memahami model diagram interaksi antar pelaku ekonomi atau circular flow diagram. Jadi begini anak-anak, suatu kegiatan perekonomian tentunya mengandung unsur-unsur penting yang membangun kegiatan perekonomian. Salah satu unsur yang harus ada adalah adanya pelaku ekonomi. Apakah ada yang tahu di sini pelaku kegiatan ekonomi? Belum Pak. Pelaku kegiatan ekonomi. Ada yang tahu? Belum. Baik. Jadi begini, pelaku kegiatan ekonomi biasanya didefinisikan sebagai pihak yang menjalankan kegiatan ekonomi dalam suatu sistem ekonomi. Jadi begitu. Ada empat jenis pelaku ekonomi dan peran-peran yang dimilikinya. Yang pertama, rumah tangga konsumen. Jadi tadi ada empat ya. Ada empat pelaku kegiatan ekonomi. Jadi yang pertama rumah tangga
RTK ya. Ya RTK Pak. RTK. Lalu rumah tangga konsumen. Ada yang tahu apa itu rumah tangga konsumen? Ayo, ada yang tahu nggak? Belum Pak. Baik, rumah tangga konsumen merupakan sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan konsumsi. Peran rumah tangga konsumen adalah mengonsumsi nilai guna suatu barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Jadi begitulah. Jadi rumah tangga konsumen itu yang biasa memproduksi barang atau jasa di Kehidupan sehari-hari. ya di kehidupan sehari-hari. Selain itu, peran rumah tangga konsumen yang lain adalah menyediakan faktor-faktor produksi seperti sumber daya manusia sebagai tenaga kerja, modal, dan tanah atau lahan. Biasanya kan membutuhkan itu semua, membutuhkan modal, membutuhkan tenaga kerja, membutuhkan lahan untuk memproduksi itu tadi. Dan yang kedua rumah tangga Produsen. RTP ya, biasa disingkat RTP. Jadi rumah tangga produsen. Gimana? Tadi ada yang sudah tahu gitu. Rumah tangga produsen. Suatu organisasi atau badan usaha yang didirikan oleh seorang atau kelompok, gitu ya, Pak. Benar, bagus Mas. Jadi rumah tangga produsen merupakan organisasi atau badan usaha yang didirikan oleh seseorang atau kelompok orang untuk menghasilkan barang atau jasa dari barang atau jasa demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi begitu. Dalam kegiatan perekonomian, rumah tangga produsen memiliki dua peran. Yang pertama, jadi ada peran-perannya. Ini juga ada peran-perannya, yang ini juga yang rumah tangga produsen yang memiliki peran ada dua peran. Ada dua peran. Rumah tangga produsen Pak ya? Iya, ada dua peran. Yang pertama sebagai produsen rumah tangga. Produsen berperan memproduksi barang atau jasa. Barang atau jasa tersebut disalurkan kepada pelaku ekonomi lain dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang kedua sebagai konsumen. Rumah tangga produsen berperan mengkonsumsikan faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen. Contohnya kita bekerja sebagai buruh, maka kita yang tadinya masyarakat umum, masyarakat biasa, menjadi pemasok faktor-faktor produksi di tempat kerja tersebut. Jadi begitu. Jadi Anda bekerja di suatu tempat dan Anda memasok tenaga kerjanya di tempat kerja Anda tersebut. Begitu. Ya Pak. Dan yang ketiga, pelaku kegiatan ekonomi yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah. Tahu nggak rumah tangga pemerintah? Apa yang dimaksud rumah tangga pemerintah? Kok pemerintah ada rumah tangganya? Tahu Pak. Apa maksudnya? Rumah tangga pemerintah itu merupakan pelaku ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa
untuk memperoleh kepentingannya dari publik, gitu Pak. Nah ya, kurang lebih seperti itu Mas. Ya. Jadi saya terangkan kembali, rumah tangga pemerintah merupakan pelaku ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kepentingan publik. Nah, dalam kegiatan perekonomian rumah tangga pemerintah juga memiliki peran-perannya sendiri. Jadi ini tadi rumah tangga pemerintah atau biasanya disingkat FPN. N-nya itu negara dalam negeri. Jadi gitu. Jadi rumah tangga pemerintah juga memiliki peran, setidaknya ada 3 peran, yaitu sebagai produsen, konsumen, dan pengendali perekonomian. Jadi yang pertama sebagai produsen. Ini tadi sebagai produsen. Sebagai produsen. Apa kok sebagai produsen Pak? Nah ya, jadi gini. Sebagai produsen, rumah tangga pemerintah memproduksi barang atau jasa untuk kepentingan publik. Produksi dilakukan oleh biasanya lembaga yang dimiliki pemerintah. Contohnya BUMN, ya. BUMN. Contohnya BUMN. Dan yang kedua sebagai konsumen, rumah tangga pemerintah juga memiliki peran konsumen. Biasanya kok konsumen Pak? Nah biasanya gini, sebagai konsumen rumah tangga pemerintah mengalokasikan dana untuk membeli faktor-faktor produksi, kemudian faktor produksi tersebut digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang digunakan publik, ya, yang dibutuhkan. Ini sebagai konsumen. Jadi pemerintah juga berbelanja. Dan yang ketiga sebagai pengendali perekonomian. Loh, kok pengendali perekonomian Pak? Kok bisa Pak? Oh, jadi gini, sebagai pemerintah berperan menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan ekonomi internasional. Jadi ini tadi sebagai kebijakan fiskal. Ya, sebagai pengendali perekonomian. Kelihatan nggak tulisan itu? Kelihatan Pak. Ya, nanti dicatat ya. Siap. Jadi begitu. Jadi yang berikutnya pelaku kegiatan ekonomi yang keempat. Yang terakhir ya Pak ya. Iya Pak. Yang keempat yaitu masyarakat luar negeri. Karena di sebuah negara itu memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda-beda. Suatu negara satu misalnya memiliki laut dan negara lain tidak memiliki laut. Nah, itu kan sumber daya alamnya kan sudah
Pak. Gawi. Mereka juga berperan untuk pengendali pelaku kegiatan ekonomi, juga berperan sebagai pelaku ekonomi. Jadi yang peran masyarakat luar negeri yang pertama sebagai mitra perdagangan, yaitu ekspor atau impor, dan yang kedua ada sebagai pasar tenaga kerja. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, yang ada tenaga kerja yang bekerja di luar negeri atau pertukaran tenaga kerja. Dan yang ketiga sebagai investor atau penanam modal. Ketika negara kekurangan uang untuk sebuah proyek besar, biasanya negara tersebut biasanya dapat mengundang investor untuk menanamkan modalnya bagi perusahaan tersebut. Jadi gitu, sebagai investor atau penanam modal. Ya, jadi ini tadi ada peran-perannya juga. Dan yang selanjutnya ada diagram pelaku kegiatan ekonomi. Jadi ada pelaku kegiatan ekonomi. Jadi kenapa waktunya hampir habis ya? Kayaknya iya Pak. Oh ya, jangan itu diagram pelaku. Tunggu ini sebentar ya, saya terangkan dulu ya. Ya. Jadi diagram interaksi antara pelaku ekonomi. Jadi yang pertama perekonomian dua sektor. Jadi ada diagram yang pertama ada diagram perekonomian dua sektor atau perekonomian tertutup. Perekonomian dua sektor atau perekonomian tertutup. Jadi gitu. Perekonomian dua sektor merupakan hubungan antara pelaku, yaitu rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Jadi gitu. Hanya ada dua rumah tangga itu tadi. Dan yang kedua ada perekonomian tiga sektor. Jadi yang tiga sektor merupakan hubungan antara rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga pemerintah. Jadi apa bedanya kalau dengan dua sektor tadi? Di sini ada tambahan dengan pemerintah. Jadi gitu. Dan Ya, yang Pak. ketiga ada perekonomian Empat sektor. ya, benar. Empat sektor. Apa bedanya dengan yang tiga atau dua sektor? Jadi bedanya di sini perekonomian empat sektor merupakan hubungan antara rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga pemerintah dan masyarakat Luar negeri. Jadi tambahannya bedanya itu tadi Pak ya. Iya. Kalau tiga ada Ya, kalau pemerintah, ada pemerintah.
Ya, cari diagram ini Siapa? bentuk-bentuknya seperti terhubungan itu tadi. Ini dikerjakan individu dan dikumpulkan minggu depan ya. Siap. Ya, baik. Baik, kalau begitu sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dahulu ya. Iya. Ketua kelas, silakan dipimpin doa. Berdoa dimulai. Doa selesai.